Orang yang tak berakar. Dan cacat di kakinya. Tak pantas untuk Xiaowun kami. Berikan uangnya padaku. Yaya kuserahkan padamu. Uang apa? Kau sendiri yang tahu. Berikan tunjangan cacatmu padaku. Selama di keluarga kami, kau sudah makan minum begitu lama. Sebagai menantu yang ikut keluarga istri, malah jadi sampah. Apa aku tidak berhak mendapat kompensasi? Aku sudah bekerja keras di rumahmu. Selama bertahun-tahun ini, seluruh tunjangan militerku sudah kuberikan padamu. Sekarang Yaya jadi tanggunganku. Kalian masih merebut tunjanganku. Dengan apa aku menghidupi Yaya? Itu bukan urusanku. Yaya adalah anakmu, surat cerai. Dia bisu dan tak berguna, surat cerai. Itu kewajibanmu, berikan uangnya. Kalau tidak, akan kusebar ke seluruh kampung. Tidak bisa. Terserah kamu. Bagaimanapun juga, uang ini, mustahil kuberi padamu. Tak kusangka. Pernikahan 7 tahun kita. Karena saat itu aku di militer. Terluka dalam misi ledakan. Keluarga Wang Yun. Pokoknya harus bercerai. Tidak bercerai. Aku ini sampah. Sudahlah. Perceraian ini akhirnya terjadi. Kalau kau ikut dengan Cheng Gimlam, masih khawatir tidak ada uang? Sayangku. Cheng Gimlam. Kau beruntung. Uangnya tidak akan kutagih lagi. Nanti. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Malam ini makan apa? Dia adalah milikku dan Wang Wen. Teman sekelas SMP. Jiang N92, kapan mereka? N926 mulai bersama? Apa setelah dia terluka? Biar aku bicara dengannya sebentar. Teman sekelas. Istri kamu. Mulai sekarang aku akan merawatnya untukmu. Hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Aku nanti bisa sama dia. Tiap hari melakukan. Oh iya. Istri kamu itu loh. Aku sudah lama coba. Kelas masakannya itu. Sayang sekali. Kamu tidak bisa makan lagi. Hahaha. Ayo pergi. Cik Gioklim. Aiwan. Aku takkan membiarkan kalian lolos. Tapi kakiku yang satu ini. Apa yang bisa kulakukan? Ayah, ayah masih punya aku. Jangan menangis. Sekarang ayah hanya punya kamu. Tenang saja. Meski tanpa Wang Yun, ayah juga akan memanjakanmu seperti putri. Tolong aku. Janda cantik di desa kami. Cinda Xiangleng. Kenapa dia bisa jatuh ke sungai? Tolong. Tolong. Barusan apa itu? Bibi Chin. Bibi Chin. Fang Ye. Kau yang menyelamatkanku? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayah, mama sudah tidak mau aku. Nenek juga tidak mau aku. Kalau papa juga hilang, aku tidak punya keluarga lagi. Yaya, jangan khawatir. Papa baik-baik saja. Akan selalu menemanimu. Melindungi Yaya. Fanye, desas-desus itu benar. Kau bercerai dengan istrimu. Pulang ke desa. Aku datang mengandalkan kakakmu. Ya. Kalau kau berani biarkan dia masuk rumah. Kita berdua cerai. Apakah kakak iparmu akan rela? Datanglah tinggal di rumahku. Kak Chin. Ini. Agak tidak pantas, ya. Apa pantasnya tidak pantas? Rumahku kan membuka penginapan. Kalian tinggallah di sini. Tidak akan ada yang bergosip. Cepat pergi. Badanmu basah kuyup. Sungguh tidak nyaman. Kalau begitu terima kasih. Kakiku juga tidak sakit lagi. Inang telah membuka segel roh hewan. Dapat merasakan burung dan binatang. Juga ikan di air. Roh hewan merasuki. Dikendalikan dengan mudah. Cap roh ribuan hewan. Di desa ini, yang paling banyak adalah hewan. Bisa merasakan hewan. Mengendalikan hewan. Itu luar biasa. Haha. Dewa tidak mengecewakanku. Dengan cap roh ribuan hewan ini, tubuhku juga sembuh. Wang Yun dan Qi Yulin. Aku takkan mengampuni kalian. Dan juga Yaya. Aku pasti akan membuatmu menjadi putri paling bahagia di dunia. Aku bisa merasakannya. Ikan di sungai sedang bergerak. Aku bahkan bisa mengendalikan ikan. Fang Ye, kenapa belum pergi juga? Kalian pulang dulu saja. Aku pergi ke danau untuk menangkap beberapa ikan. Menangkap ikan. Sekarang musim banjir. Sangat berbahaya. Sebelumnya aku mungkin tidak bisa. Tapi sekarang aku. Namun orang dengan tanda jiwa 10.000 binatang. Tante Qin, lihat aku.
Wah, banyak sekali ikan. Fang Ye, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Ngapain masih diam saja? Cepat ambil ikannya. San, makanan sudah siap. Oh iya, kamu hari ini. Bagaimana bisa menangkap ikan sebanyak itu? Hebat sekali. Ini sih, sebenarnya. Itu rahasia. Rahasia. Rahasia apa? Bagaimana denganku? Aku bisa ilmu sihir. Dasar kamu. Cuma bercanda terus. Kamu seharusnya menggunakan torpedo atau semacamnya, kan? Aku cuma tidak melihatnya. Kamu, kedepannya kamu. Ada rencana apa? Rencana. Menetap dulu. Balas dendam pada Wang Yun. Masalah dengan Qi Yulin. Jangan buru-buru. Mbak, mau sewa kamar di tempatmu. Aku dan Yaya. Menetap dulu. Bagaimanapun juga. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. Kalau begitu, aku bisa pergi menangkap ikan di siang hari. Tolong bantu aku. Jaga Yaya sebentar. Nanti aku akan bayar bersama-sama ya. Nyawaku saja kau yang selamatkan. Ngapain kita hitung uang? Kau mau tinggal di sini berapa lama? Bebas saja. Jika ini terjadi dulu, aku pasti akan menikahimu. Tapi aku juga tidak pantas untukmu. Mbak, kamu bicara apa? Nih, bukan apa-apa. Itu, ayo kita makan. Masakannya sudah dingin. Iya. Banyak-banyak makan ini. Makan. Tenang saja. Aku akan selalu yang menemanimu. Aduh, kenapa panas sekali ya? Begininya terus tidak boleh. Aku harus cari kipas angin. Mbak, lagi apa? Bolunya rusak. Aku ganti yang baru. Biar ku bantu ganti. Tangga ini sudah tua. Kamu bantu pegangi saja. Baik. Aku bantu fotoin ya. Bibi, kamu masih ada kipas angin. Cadangan gak? Cuacanya terlalu panas. Aku nggak tahan. Nanti aku bawain. Lagi lihat apa? Aku ini? Aku nggak punya. Jahat banget sih. Kamu sudah begini. Masih memikirkan wanita? Aku tidak sengaja. Oh, bukan sengaja. Bukannya kamu sudah rusak? Kamu menipu semua orang. Fu, kotak surat. Pembohong besar. Kamu memang pembohong besar. Kamu sudah menipu semua orang. Kamu sama sekali tidak busuk. Juga, tidak rusak. Tidak suka. Benci. Justru kakak ipar.
Dari mana kamu belajar itu? Dari buku. Kenapa kamu masih memanggilnya kakak ipar? Kalau begitu mulai sekarang, akan kupanggil kau, Siang Ling. Kondisiku ini, mungkin tidak ada hari esok. Meski aku tak bisa benar-benar memberimu, tapi di tempat lain, seharusnya bisa. Tapi Fang Ye, kau harus cari istri yang baik. Cerita-cerita tahayul feodal ini, kok kamu masih percaya? Sudahlah, tunggu nanti. Perlahan-lahan kita hibur dia. Kipas angin. Kalau begitu malam ini, apa perlu kubuka pintu untukmu? Kita masih punya banyak waktu. Masih ada banyak kesempatan nanti. Oh, baiklah. Perbedaanku dengan perempuan, sungguh besar. Justru perempuan seperti ini membawa keberuntungan untuk suami. Mana mungkin dia membawa sial untuk suami? Kipas angin untuk Yaya sudah dikasih. Kamu istirahat yang cepat. Ngumpet apaan sih? Diri sendiri aja jijik. Loh, kalian sudah bangun. Aku juga nggak tahu. Kalian suka makan apa? Aku bawa Nyo Tiao sama Baozi. Sama 2 porsi susu kedelai. Satu untuk kamu, satu untuk Yaya. Susu kedelai sama Yo Tiao, nih, bagaimana? Oh iya, pagi tadi aku pergi ke pasar pagi. Ikan sisa kemarin sudah kujual. Lumayan laku. 23,8. Nah, ini uang ikannya. Kalau ini di kota besar, pasti lebih laku. Uang ini, kamu terima saja ini. Bukannya dia masih membawa sarapan? Kamu ambil saja. Sarapan itu berapa harganya? Banyak atau sedikit uang itu soal lain. Tapi, aku juga tidak bisa terus mengandalkanmu. Jadi orang yang manja. Santap saja. Paling-paling nanti, setiap hari kubuatkanmu makan. Oh iya, restoran Taihu itu. Lagi ada acara jamuan. Beli ikan dengan harga tinggi. Aku lagi mikir, kamu bisa tangkap ikan dengan tangan kosong. Gimana kalau kita coba? Sudah banyak yang pergi. Ada hal bagus kayak gitu. Ya sudah pasti aku mau coba. Kamu jaga Yaya dulu. Nanti kalau aku sudah dapat uang, aku belikan kamu daging babi. Tidak makan? Ya? Cari uang lebih penting. Syaye, Kang, kapan kamu pulang ke desa? Kenapa kamu tidak pulang? Kang, Syaye, masalahmu itu, kami sudah dengar. Sudah pulang, kunjungilah ibu di rumah. Rumah kita kecil, tidak cukup untuk tinggal. Tapi kita, bisa sewa rumah di luar. Nanti kakak carikan solusi. Sebenarnya aku, Syaye, kakakmu benar. Rumah ini memang sudah penuh. Tapi kamu harus pulang. Makan bersama, kan? Syaye, hampir saja lupa. Di dalam kotak makan ada nasi kepal. Kalau lapar, makan lagi. Ada juga botol minum di dalamnya. Berisi teh merah favoritmu. Terima kasih, Mbak. Kamu memang selalu teliti. Ada apa ini? Mereka itu janda galak. Dan pria cerai di bawah. Ini kok bisa ketemu? Gimana jalannya? Haha, Fang Ye. Akhir-akhir ini tinggal di tempatmu, ya? Tidak boleh. Kamu tidak mau menampungnya. Masa tidak mengizinkan orang lain menampungnya juga? Kamu tega membiarkan adik iparmu dan anak perempuanmu tidur di kolong jembatan? Ayo bilang dadah sama ayah. Dadah, bye-bye. Yano, hubunganmu dengan janda keluarga Qin itu apa sih? Bu Shayu. Bukannya dia buka penginapan? Dibandingkan penginapan di kota, jauh lebih murah. Makanya, ini sama saja seperti aku di tempatnya, menyewa rumah. Siang hari dia bantu jaga anakku. Aku bayar dia. Dengan begini, siang hari, aku bisa cari uang. Oh no, janda Qin itu. Dulu, kakak sendiri tidak sekolah, tapi tetap cari uang untuk biaya sekolahku. Meski ipar perempuan tidak manusiawi, aku terhadap kakak tidak punya keluhan. Kak, bagaimana kalau kita berdua seperti waktu kecil, pergi menangkap ikan bersama? Baik, apa bagusnya? 2 perahu menangkap ikan bersama. Bukannya itu boros? Tentu saja menangkapnya terpisah. Baru bisa dapat banyak. Baiklah kalau begitu. Oh no, oh no, malam ini pulang makannya. Ibu sangat merindukanmu.
Oke, aku tahu. Kukatakan, adik lelaki ini. Sungguh licik sekali ya. Dia sudah sampai di desa nelayan kuno. Tidak pulang ke rumah dulu. Malah pergi ke rumah Jandakin. Dan tinggal di sana. Ini sudah jelas-jelas. Bilang pada orang. Aku yang melarang dia. Dan putrinya tinggal di rumah. Aku malah jadi orang jahat. Bukannya ini yang kamu katakan. Saya tinggal di rumah. Kamu tidak bahagia. Sekarang tinggal di luar. Kamu juga tidak senang. Dia bisa tidak pulang. Buat apa harus kembali ke desa nelayan kuno? Ini kampung halamannya. Dia diusir oleh keluarga Wang. Kalau tidak pulang ke desa, mau kemana lagi? Bagus sekali kau. Kau demi adikmu. Berani mengancam aku? Kamu memang sudah tidak mau hidup bersama lagi, ya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku bicara soal kamu. Bisakah kamu sedikit menggunakan otakmu itu? Adikmu sudah berulah seperti ini. Ini sudah jelas-jelas. Maksudnya kita harus menjemputnya. Memohon dia pulang? Kalau tidak, seluruh orang di desa akan tahu. Mereka akan menuduh kita tidak punya hati nurani. Karena tidak mengizinkannya pulang. Kalau begitu hari ini aku akan memanggilnya pulang ke rumah untuk tinggal. Panggil apa sih? Biarkan dia berulah. Semakin dia berulah seperti ini, semakin aku tidak mengizinkannya pulang. Biarkan dia tinggal di rumah Jandakin. Mereka, satu janda, satu Kasim. Bisa dibilang pasangan yang cocok. Lihat apa lihat? Sifat anjing Chen Yihong ini. Biarkan dia yang jadi bos di sini. Kakak sulung dan ibu. Hidupnya juga penuh tekanan. Nanti cari kesempatan. Akan kuajar dia baik-baik. Biarkan aku merasakannya sekali lagi. Kekuatan caproh segala binatang. Ayo. Wah, ikan yang banyak sekali. Hari ini benar-benar rezeki. Caproh segala binatang ini. Benar-benar enak dipakai. Fang Ye ternyata bisa menangkap ikan sebanyak ini. Bagaimana cara menangkapnya? Ajarin aku dong. Ya tinggal tangkap saja. Ayo kita juga pergi. Coba pinjam perahu. Ayo ayo ayo. Ayo ayo ayo. Kalau tunggu kalian menangkap, aku sudah selesai dari tadi. Ikan ini kutangkap pakai sistem. Pakai jaring. Mana mungkin bisa dapat. Tang, Luo Binwang. Hari ini benar-benar dapat banyak. Sistem ini. Sungguh hebat. Aku pulang. Pulangnya cepat sekali. Kukira kau pulang sore. Wah, ikannya banyak sekali. Gimana cara nangkepnya? Itu bakatku. Kamu masih belum tahu? Masih ada yang ini. Ada barang bagus untuk kalian lihat. Apa itu? Coba lihat. Ada kura-kura besar sekali. Jadi kaya, jadi kaya. Aku bawa ikannya dulu. Antar ke restoran Taihu di kota. Oke, baik. Pergi cepat, pulang cepat. Bicaralah sesuatu. Lihat itu. Itu kan Fang Ye? Benar-benar pulang ke desa. Kenapa dia keluar dari rumah Jandakin? Ternyata desas-desus itu benar. Dia diusir keluarga Wang. Pemuda yang baik. Sayang sekali. Anak perempuannya juga bisu. Di mana anak laki-lakinya? Tidak ada juga. Ternyata malah jadi Kasim. Katanya malah jadi tumor. Kasihan sekali. Chen Yihong, si menantu perempuan yang jahat itu. Itu benar-benar keterlaluan. Benar. Untungnya. Jandakin. Dia cukup baik. Sayang sekali. Fang Ye ini, dia seorang Kasim. Gak bisa ngapa-ngapain. Beli satu, dong. Masih segar, kok. Ikan kamu ini. Sudahlah, terima aja. Oke, oke. Bro, menerima ikan gak? Semua baru ditangkap. Wah, ikan besar banget. Masih banyak sekali. Bro tunggu sebentar. Aku panggilkan dulu. Manajer kami. Manajer Cao. Ini dia. Bos Cao. Silakan lihat ikannya. Wah, hebat juga kamu, anak muda. Ikan yang ditangkap semuanya gemuk.
Ukurannya juga besar. Bos, kalau begitu, soal harga, bisa sedikit dinaikkan? Kau dari desa mana? Aku dari desa Kunanelayan. Oh, dari desa Kunanelayan. Baiklah, kalau begitu ikannya semua aku beli. Kedepannya, ikan yang kau jual, kalau kualitasnya seperti ini, kami akan prioritaskan untuk membelinya. Wah, itu bagus sekali. Bawa masuk. Saudara, ini uang ikannya. Hitunglah, seperti yang kita sepakati. Harga 2 kali lipat. Baik, terima kasih banyak. Apakah kalian terima ini? Baru kau tangkap, saat memancing. Ikut tersangkut. Aduh, gimana sih rezeki kamu ini? Aku jadi iri sedikit. Kamu ini, mau jual berapa? Jujur saja sama Anda. Saya ini juga, nggak ngerti harga pasar. Anda saja yang kasih harga. Aduh, Dik, kamu dari desa kuno nelayan ya? Aku tidak akan berurusan denganmu. Kura-kura tua seperti ini, langka di pasaran. Aku tidak berani menerimanya. Telepon saja untuk bertanya. Wah, itu bagus sekali. Terima kasih, Pak. Ah, tidak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Adik Fang. Pembeli akan segera tiba. Urusan ini. Wah, bagus sekali. Aku lihat dulu. Wah, lumayan bagus ya. Aduh, hati-hati. Silakan lewat sini. Nona Feng. Ini dia si Mas Fang. Yang jual kura-kura tua ini. Silakan lihat. Coba lihat sebentar. Aku ambil ya. Tian. Ini namanya mematok harga seenaknya. Kalau harganya segini, kita tidak perlu bernegosiasi lagi. Kura-kura tua ini, liar. Umurnya 40-50 tahun. Lihatlah pola di punggungnya. Tempurungnya berwarna keemasan. Ini pola uang kuno berbentuk koin. Ini adalah kura-kura pembawa keberuntungan. Rawatlah dia, dan rezeki akan mengalir deras. Kekayaan mengalir bagai mata air. Menekan 3 energi negatif. Melindungi rumah selama ratusan tahun tanpa kemunduran. Kau ternyata juga paham Feng Shui. Hanya tahu sedikit saja. Dulu sekali, pernah bertemu dengan seorang master. Dengar beberapa penjelasannya. Kura-kura sakral ini, aku yang ambil. 5.000 yuan cukup tidak? Oke. Nah, kura-kura spiritual ini akan menjadi milik Anda. Biar saya bawakan untuk Anda. Semoga Nona Feng dilindungi oleh Xuan Wu dan rezekinya terus mengalir. Anda benar-benar orang yang luar biasa. Kalau begitu saya akan mengambil ini. Baik. Sekali ini saja. Tiba-tiba dapat untung. Lebih dari 7.000 yuan. Uang yang banyak sekali. Silakan datang lagi, Nona Feng. Aduh. Terima kasih banyak. Astaga. Ini semua karena usahamu sendiri. Uang yang pantas kau dapatkan. Aku hanya membantu mencarikan koneksi. Menjadi perantaranya. Oh, benar. Hah, kartu namaku. Nanti ya. Ada barang bagus kayak gini juga. Ingat hubungi aku. Ya ampun. Pasti, pasti dong. Kalau gitu, aku tidak antar kamu ya. Aku mau sibuk dulu. Sekarang udah dapat uang juga. Bisa buat Yaya dan Siangling. Beli beberapa baju. Oh iya, beli beberapa bahan makanan. Dengan stempel jiwa hewan ini. Kayaknya cari uang nanti. Seharusnya nggak susah. Ya mana? Sudah kubujuk sampai tidur. Belum pernah ada orang yang baik banget sama aku. Ya no, biar aku yang melayani kamu. Siangling, Siangling. Ada nggak? Sial. Sepertinya itu Pak Lurah. Bagaimana kalau sampai ketahuan? Pasti akan berdampak pada reputasimu. Begini saja. Kau masuk dulu. Biar aku yang hadapi. Tunggu sebentar. Aku sedang mandi. Oh, Pak Lurah. Aku baru saja mandi. Tante Kin.
Kalau ada urusan, aku akan panggil dia. Ada yang cari kamu. Cari aku? Kak Fang, ini aku. Aku Sueki. Sudah, Sueki. Jangan nangis lagi. Kamu menangis sampai seperti apa? Kak Fang, semua ini karena aku. Kalau bukan karena kau menyelamat kuku, kakimu tidak akan terluka. Tempatmu yang itu juga tidak akan bercerai. Melihatmu seperti sekarang, aku sangat merasa sakit hati. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hidup dengan baik. Bagaimana dengan Kiki? Kali ini aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Aku kakak sepupunya. Namaku Xiaohok. Namanya Tong Yu Chen. Dia tunangan. Xiaoqi. Terima kasih sudah menyelamatkan adikku. Xiaoqi ternyata begitu dekat dengan Fang Ye ini. Dia seorang Kasim. Bukan laki-laki sejati. Anggap saja dia perempuan. Terima kasih ya. Dulu aku yang menyelamatkan Xiaoqi. Sudah. Orang ini, sudah kubawa untukmu. Ada urusan di rumah. Aku pulang dulu. Baru datang kau sudah mau pergi? Ada urusan di rumah. Aku harus pulang. Baik. Hati-hati di jalan. Baik, tenang saja. Hahaha. Sudah larut juga. Bagaimana kalau kalian pulang saja dulu? Masalah yang sudah-sudah, tak usah dibahas lagi. Sekarang aku hidup bahagia. Terima kasih sudah datang menengokku. Kebersihan? Bukannya ini tempat penginapan? Kamu adalah pemiliknya? Aku malam ini bisa tinggal di sini? Boleh-boleh saja. Cuma fasilitas di sini terbatas. Khawatir kamu tidak betah. Dulu dengan Kak Fang, saat mengungsi, lubang pohon pun pernah kami tempati. Di sini sudah cukup bagus. Berani sekali kamu bicara seenaknya. Tunanganmu masih ada di sini. Kalian malam ini kembali saja tinggal di kota. Aku tinggal di sini. Ada Kak Fang di sini. Sangat aman. Justru karena dia ada di sini, baru jadi tidak aman. Meski dia sudah jadi pesuruh. Bukannya dia masih punya mulut dan juga tangan? Membiarkanmu tinggal sendirian? Malam ini, kita semua tinggal di sini. Aku yang membereskan kamar kalian. Biar aku bantu. Kak Fang, aku mau tinggal di sebelah kamarmu. Ah Feng, apa menurutmu? Adikmu dengan si Fang si Kasim, ada hubungan apa, ya? Kamu terlalu banyak mikir. Waktu itu, si Fang pernah menyelamatkan nyawa kita. Dan karena hal ini, menjadi Kasim pincang. Adikku hatinya begitu baik, karena merasa bersalah. Tenang saja, akhir tahun ini, urusan pernikahan kalian, tidak masalah. Kau tidak tahu, Sueki sebelumnya, sudah bicara padaku untuk membatalkan pertunangan. Kalau tidak untuk apa aku datang ke tempat sialan ini. Kamu tidak akan berpikir, Xiaoqi suka pada si Bang, ya? Dia bahkan sudah tidak punya itu. Bagaimanapun juga. Kali ini kau harus bantu aku satu kali. Asal nasi sudah menjadi bubur. Setelah urusan berhasil, kau ambil 500.000. Ini benar-benar modal besar. Aku pasti bantu kamu. Nona si, Kakang Fang. Aku ada urusan cari kamu. Nona si, sudah semalam begini. Kamu ada urusan apa? Kang Mas Fang. Aku sudah cari banyak dokter terkenal. Akhirnya di kota Gang. Ada cara untuk mengobatimu. Lepas celanamu. Aku akan mencobanya untukmu. Apa katamu? SST. Kecilkan suaramu. Jangan. Kang Mas Fang. Maaf. Aku hanya terlalu ingin membuatmu baik-baik saja. Kalau kau tidak baik-baik saja, sepanjang hidupku, hatiku tidak akan pernah tenang. Biarkan aku mencoba, ya? Bagaimana? Jangan berpikir seperti itu. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku sudah punya anak perempuan. Itu, kalau rusak, biarkan saja rusak. Tapi kamu sudah bercerai. Kamu bahkan diusir dari rumah. Semua karena aku. Jangan berpikir seperti itu. Kamu bisa menemukan tempat ini. Urusanku. Kamu pasti sangat paham. Pernikahan itu, bagiku, bagai penjara. Justru hal yang baik. Aku harus berterima kasih padamu. Bang Fang, bagaimana kalau aku menikahimu saja? Aku tidak peduli. Kamu ngomong apa sih? Kamu ini siapa? Kamu kan putri gubernur. Mana mungkin? Bersama denganku. Kalau begitu biarkan aku mencoba. Bagaimana? Baik. Kamu kan bukan dokter. Jangan percaya rumor dari jalanan itu. Sudah. Aku pulang dulu. Kamu istirahatlah lebih awal. Besok, pulang sajalah. Kak Fang.
Itu. Kami cuma ngobrol biasa. Jangan salah paham. Tidurlah lebih awal. Sekarang. Coba kamu dengar, coba kamu dengar. Ah, adikmu barusan bilang apa? Menikah dengan Kasim sialan itu. Menurutku dia sudah gila. Makanya dia mau datang ke tempat terpencil dan miskin begini. Kalau menurutku sih, dari dulu sebenarnya dia, saat diculik dulu, sudah bersama keluarga Fang ini. Berkumpul bersama. Masih mau coba dengan dia. Coba apa? Coba dengan tubuhmu dengannya. Yusen, jangan buru-buru. Menurutku, Sueki pasti masih perawan. Kalau tidak, tadi mereka tidak akan bicara seperti itu. Aku beritahu ya, kali ini kau harus membantuku. Kalau tidak, semua bisnismu itu akan kukatakan pada ayah. Kuhancurkan semuanya. Kau dengarkan aku baik-baik. Kamu, juga paman ketigamu, hanya bisa mengandalkan keluarga Tangku. Pasti kubantu. Lagi pula, uang 500.000 itu, aku juga ingin mendapatkannya, bukan? Soal ini, aku pikir dulu. San, kita pergi ke rumah nenek, ya? Di rumah nenek ada banyak makanan enak. Baiklah. Ono, iya, datang. Ono, dengar ya, ibu kita padamu. Sudah lama sekali aku menantikan ini. Cepat ikut aku pulang. Aku ini. Bawakan sedikit barang untuk ibu kita. Tunggu sebentar ya. Aku punya beberapa teman yang tinggal di sini. Nona Si. Aku pergi ke rumah kakak sulungku. Jadi tamulah. Kalian tidak apa-apa kan? Silakan pergi dulu saja. Jangan pernah kembali lagi. Ayo, Bang. Ayo. Bang Fang. Bang Fang. Siang Ling. Siang Ling. Kamu sudah selesai kerja belum? Waktunya ke gunung panen jagung. Tapi di sini masih ada tamu. Aduh. Silakan ikut saja bersama kami. Kami juga sebentar lagi pergi. Nanti, cuma tinggal tutup pintu ini saja. Ini bayaran kamar untuk hari ini. Sisanya anggap saja tip. Jangan sungkan sama aku. Ini cuma semahal sekali makanku. Kalau mau minum air, ambil sendiri di dapur. Kalau gitu aku pergi dulu. Ayo ayo ayo. Cepat pergi. Keranjangku saja tidak kubawa. Cepatlah. Apa ini? Ini dari selatan. Film itu sudah kamu tonton? Yang seperti itu. Hanya perlu satu gigitan. Bisa semalaman gila-gilalan. Barang bagus ini. Kamu pakai setengahnya. Nanti sisanya kamu ambil. Kamu gila. Setelah Siuki tahu. Bisa lepaskan kami. Pak Menteri bisa lepaskan kami. Lihat, kan kamu tidak mengerti. Dia memang tunanganku. Lagi pula, wanita dan pria ini, setelah tidur bersama, akan jadi penurut. Berani sekali dia pergi kemana-mana. Dia tidak peduli muka. Pak Menteri mungkin tidak peduli muka. Pikirkan bisnis keluargamu. Adik, sarapan sudah siap. Hari ini baik sekali padaku. Bahkan mengantarkan sarapan untukku. Ini adalah sarapan khas homestay ini. Cepat makan. Bagaimana? Enak tidak? Lumayan. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Si Suifeng. Si Sufeng. Kamu kasih aku makan apa? Suki. Ada apa? Tang Yuchen. Kamu. Kamu kasih aku makan. Apa ini? Kamu kasih aku makan. Apa ini? Aku panas sekali. Tang Yuchen. Apa yang kau berikan padaku? Siuki? Oh Siuki. Sangat ingin punya pria ya? Iya juga.
malah mau menikahi seorang Kasim. Kurasa kau benar-benar lapar. Ah, aduh, tapi seorang Kasim, bisakah memuaskanmu? Kalau tidak, bagaimana dengan tunanganmu? Aku bantu redakan rasa sakitmu ya. Pergi, Tang Yuchen. Kamu benar-benar menjijikan. Menjijikan. Berani-beraninya kau bilang aku menjijikan. Waktu kau diculik, apa bersama si Fang? Kamu berselingkuh dengannya. Hah, seorang Kasim. Apa yang berharga darinya? Kamu masih mau menikah dengannya? Kamu masih mau coba dengan dia? Ah, pergi. Jangan begini. Berani pukul aku? Dari kecil sampai besar. Tidak ada yang berani melawanku. Menjauh. Hahaha. Bagus. Aku hari ini. Akhirnya keinginanku terkabul. Shuki. Shuki. Kamu tidak apa-apa, Kak Pong. Akhirnya kamu datang. Aku merasa sangat kepanasan. Shuki. Tenanglah kamu. Kak Pong. Aku sangat merindukanmu. Kamu tadi. Kak Fang. Bukannya kamu rusak? Sudah sembuh berkatmu. Sudah begini keadaannya. Tak bisa diubah lagi. Dan di dalam benakku, segel jiwa segala makhluk itu, terus berputar. Warnanya agak menggelap. Tubuhku terasa aneh. Seperti, punya tenaga yang tak pernah habis. Sekti. Maaf ya. Urusan ini, jangan bilang siapa-siapa. Perempuan, nama baik paling penting. Kak Fang. Kamu jangan minta maaf. Aku malah mau berterima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak suka Tang Yuchen. Kalau sampai dia yang mencemarkanku, lebih baik aku mati saja. Tapi aku suka kamu. Jadi ini semua atas kemauanku sendiri. Tapi kita tidak punya masa depan. SST. Sudah, jangan lanjutkan. Di mana Tang Yuchen? Di bawah. Mati. Tang Yuchen tewas. Ini bukan kabar baik. Ini sangat merugikanmu. Keluarga Tan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia tidak mati. Dia pingsan karena pukulanku. Kubuang di bawah tempat tidur. Dia belum bisa mati sekarang. Tenang saja. Aku pasti akan membatalkan pertunangan dengannya. Shauki. Shauki, apa yang kamu lakukan? Menurutmu, Tang Yuchen, aku benar-benar tidak menyangka. Kau berani menyuap si Suhok, memberi obat padaku. Kau pikir aku mudah ditindas? Percaya tidak, hari ini akan kubuat kau menjadi Kasim. Kalian. Mungkinkah kalian tadi sudah salah sangka? Kau hanya membeli obat palsu. Aku ini orang tak berguna. Bukan seperti yang kau bayangkan. Kemampuan itu. Tang Yuchen, ku beri kau dua pilihan. Pertama, sekarang juga minggat dari Jiang Cheng. Batalkan pertunangan kita. Aku akan anggap kejadian hari ini tak pernah terjadi. Aku pilih yang kedua. Baik, bagus. Kalau begitu tinggalkan barangmu ini. Mulai sekarang kau jadi patung saja. Ah, mulai sekarang kau jadi patung saja. Aku pilih satu. Pergi sana. Si Suhok, keluarlah kau. Adik, siapa adikmu? Aku ada urusan mendadak di rumah. Aku pulang dulu. Ada apa? Nanti kita lanjut bicara lagi. Yusen, ada apa ini? Sudah beres belum? Beres apanya? Kuo Lausan ini. Berani jual obat palsu ke gue. Nanti gue habisi dia. Sudah lama sekali masih belum beres juga. Kalian, sudah melakukan apa? Itu gara-gara si Fang.
Kasim ini lumayan jago juga ya. Pantas saja dia bisa. Sendirian saja. Menyelamatkan adikmu dari Myanmar. Aku harus cari cara. Lain kali datang. Lihat bagaimana aku menghabisi mereka. Pelan-pelan. Jangan sekali-kali mencariku. Hidup yang baik. Barusan segel jiwa ribu binatang. Terus berdenyut. Jangkauan yang terdeteksi sekarang juga jadi lebih luas. Cap jiwa ini ternyata bisa ditingkatkan. Mungkin kan? Ini karena bersama Shuki. Kang Fang, barusan kamu mikir apa? Yano, barusan kamu bilang ada urusan mendesak. Kok lama banget belum pulang? Sebentar lagi mau makan. Aku segera ke sana. Kak Shangling tidak tahu pergi kemana. Bagaimana kalau kita makan bersama? Oh no, dia adalah adik ipar perempuan. Oh no, dia adalah adik ipar perempuan. Bukan, ini adalah salah satu sahabat baikku. Panggil aku Sheski. Aku dari kota Jiang. Halo, Kak. Oke. Halo, adik ipar. Ah bukan. Halo, Nona Shi. Aku pergi seperti ini. Apa ini pantas? Apa salahnya? Memang, semua milik kita ini. Makanan sederhana. Aku khawatir Nona manja sepertimu tidak akan terbiasa makan ini. Dulu saat kau menyelamat kuku, malah memaksaku makan daging ular. Kenapa dulu tidak tahu? Pandai menghargai wanita. Syukurlah kalau cocok. Ayo. Pahit. Hanya anak bungsumu yang menderita ya. Aku tidak menderita ya. Aku menikah ke keluargamu. Sungguh sial 7 turunan. Si tua bangka. Dia cucumu. Dia bukan cucuku. Kau mau aku merawatnya. Mimpi kali kau. Dan kau juga. Dasar keparat kecil. Kenapa kau menangis? Setiap hari cuma nangis melulu. Bisanya cuma nangis. Keberuntungan di rumah ini. Habis semua kau tangiskan. Kau tidak apa-apa. Berani sekali kau. Berani kau mendorongku. Chen Yihong. Aku sudah sabar hampir 10 tahun. Setiap hari aku merasa ingin gila. Sebenarnya apa maumu? Dasar Fang Daluzi. Sekarang sok jago ya. Dasar. Kamu berani memukulku? Hidup ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Sekarang juga kita cerai. Cerai ya cerai. Kakak, aku dukung kamu. Perempuan ini, aku sudah lama tidak suka dengan sikapnya. Kalau kamu bercerai, akan kucarikan yang lebih baik untukmu. Itu Kim Guihua dari desa kita. Akan kuberikan 3.000 yuan untukmu. Segera berikan hadiah lamaran untuk orang itu. Hahaha. Dasar Kasim sialan. Ah, apa yang kau bicarakan? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Tapi bahkan sesuap nasi pun tak bisa dimakan. Kau kira ini uang arwah? Kau ini apa sih? Beraninya kau memukulku. Kau tidak berhak membicarakan Fang Ye. Kau juga tak pantas menyebutnya. Kalau kau berani lagi sebut namanya. Aku punya 100 cara. Untuk buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Termasuk keluargamu juga. Sejak perempuan ini masuk ke keluarga kita belum pernah sekalipun hidup dengan tenang. Kakak kedua kabur karena marah, Mbak Oji. Aku pergi ke rumah orang. Kau dan ibu tinggal berdua di rumah. Belum pernah sekalipun hidup yang nyaman. Kamu sendiri pasti tahu. Wanita macam ini. Untuk apa kamu masih mau dia? Kakak, aku orangnya menepati janji. Nanti sore akan kuambil uangnya untukmu. Ayo kita antar mas kawin. Tidak usah nanti sore. Di sini ada. 3.000, cukup tidak? Kalau kurang akan kuambil lagi. Ono tidak usah. Bagaimana mungkin aku mau menerima uang nona sih? Kak, jangan sungkan dengan aku. Aku dengan Ono adalah teman sehidup semati. Nyawaku saja bisa kuberikan padanya. Uang sedikit ini apa artinya? Menikah. Bukankah supaya bisa ada seseorang yang bisa merasakan dingin dan hangatmu, mengerti dan mencintaimu. Sudah bercerai. Cari yang lebih baik. Bukannya Fang Ye bilang. Itu yang bernama Jin Guihua. Orangnya cukup baik kan? Atau sekarang langsung kita lamar saja. Ayo kakak, pergi melamar orang. Kalau kakak tidak enakan, aku yang mewakili kakak. Hari ini kita antar mas kawin. Besok bisa langsung dinikahi. Kakak, coba kau pikir. Kalau Jie Guihua kita nikahi, dia bisa merawat ibu dan mengurus rumah tangga. Mana ada sisi yang tidak lebih baik dari perempuan ini? Lagi pula, coba kau pikirkan. Lihatlah pantat Jie Guihua yang besar itu. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki. Aduh. Oh no. Bibi salah. Bibi minta maaf sama kamu. Oh no. Aku salah. Bibi tahu Bibi salah. Bibi minta maaf sama kamu. Bibi mau lakukan apa saja buat kamu. Asal kamu tidak menerima lamaran dari Jin Guihua itu. Kamu masih punya keponakan perempuan. Keponakan perempuanmu
Dia juga tidak boleh tidak punya ibu, kan? Bagaimana bisa tidak punya ibu? Ibu Guihua akan menikah masuk ke sini. Itu adalah istri kakak sulungku. Itu juga ibu Xiaojiao. Kenapa dia tidak lebih baik darimu? Ibu kandung yang ini. Sekarang juga kumpulkan barang-barangmu. Pergi kembali ke rumah orang tuamu. Ah, ibu, bu, bantu aku bicara dengannya. Aku tidak bisa bercerai. Juga tidak bisa pulang ke rumah orang tua. Nanti aku pasti akan berbakti padamu. Hidup tenang dengan Fang Fu. Tidak akan bertengkar lagi. Kalau tidak. Biar aku disambar petir. Baik, kau harus menepati janjimu. Kalau tidak, uang 3.000 ini bisa kuserahkan ke kakakku kapan saja. Untuk melamar. Nanti jangan cuma menangis. Sujud pun tidak akan berguna. Jangan marah lagi. Jika perempuan ini tetap bersikap seperti biasa, pernikahan ini harus kita bubarkan. Tapi sekarang, untuk keponakan, beri dia satu kesempatan saja. Ibu, aku cinta kamu. Kalian makan duluan. Kalian makan duluan. Loh, saudari tidak duduk. Makan bersama. Ah, di dapur masih ada masakan lain. Aku akan menyiapkannya lagi. Kalian makan duluan ya. Makan. Oh no, jangan tinggal di luar lagi. Bukan hal yang baik juga. Bagaimana kalau kamu pindah ke sini saja? Ada keluarga yang merawat. Jandakin. Toh dia orang luar. Tidak usah. Bagaimana dengan sana? Uangnya sudah dibayar. Ditambah lagi. Bak Shangling. Baik banget sama Yaya. Apa aku nggak baik? Fanye. Nanti ajak aku jalan-jalan. Ya, boleh. Kalau gitu habis makan. Aku ajak kamu jalan-jalan. Desa nelayan kuno kalian. Pemandangannya cantik sekali. Aku lihat banyak bangunan. Semuanya terasa sangat bersejarah. Sayangnya aku tidak bawa kamera. Kalau tidak, pasti sudah kuambil foto. Banyak foto cantik yang bisa dihasilkan. Tidak sakit? Sudah jalan begitu lama. Ngapain kamu ingatkan aku soal ini? Ini salahmu. Sebelumnya bersamamu. Aku masih belum pulih sepenuhnya. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Susah payah datang ke sini. Ajak aku jalan-jalan yang seru. Ya, boleh. Kamu mau ikut main bersama? Kalau gitu, ayo kita jalan-jalan. Hari ini Yaya senang gak? Ini bukan si Kasim sialan itu? Akar saja sudah hilang. Masih mau merayu cewek di sini. Gadis muda secantik ini. Sudah belajar jadi ibu tiri orang? Wang Yun. Gila apa? Yaya juga anakmu. Anak kandungmu sendiri. Kau biarkan kepalamu menakut-nakuti dia? Apa kau ini binatang? Apa? Dia adalah mantan istrimu. Mana mungkin di dunia ini ada wanita sejahat itu. Binatang buas saja tidak sejahat dirimu. Ular berbisa saja masih tahu melindungi anaknya sendiri. Dia memang tidak pantas disebut manusia. Kamu ini siapa? Hah? Aku lihat kamu. Agak sedikit. Banyak sekali pria di dunia ini. Tapi malah memilih seorang Kasim yang tidak punya apa-apa. Aku tidak bicara dengan binatang. Kamu, bukannya kamu ingin menikah? Bagaimana menurutmu dengan dia? Kakak ipar. Bukannya itu mantan suamimu? Seorang Kasim. Mau perempuan buat apa? Kurasa dia masih cukup cantik. Cocok untukmu. Ini semua anak buah kita. Buat dia pingsan. Kunci di kandang babi. Biar dia beri kamu anak. Bagaimana? Hai, baik. Hari ini wanita ini aku yang ambil. Apa? Yulin. Kalau aku punya dia, buat apa aku mau dia? Cewek secantik ini. Seumur hidup aku belum pernah lihat. Lagi pula dia punya Fangye. Cuma bayangin aja udah seru. Maksudmu apa ini? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Wang Yun, kau harus sadar. Kau ini seorang yang sudah bercerai. Wanita yang pernah melahirkan. Masih berharap bisa masuk keluarga kami? Jangan bermimpi. Tapi aku berjanji padamu. Aku akan menjadikanmu kekasihku. Wanita yang satu ini. Pasti akan kudapat. Wanita yang satu ini. Pasti akan kudapat. Xiao Lung. Hari ini, wanita ini punya gue. Nanti gue carikan buat kamu. Yang lebih muda. Kalau memang tidak bisa, gue suruh Wang Yun nemenin kamu. Gimana? Jangan lihat dia sudah punya anak. Tubuhnya masih bagus. Hahaha. Ciliming. Kamu brengsek. Jangan marah. Xiao Lung adalah saudaraku. Ini namanya air subur tidak mengalir ke sawah orang lain. Inilah orang yang kamu dan ibumu anggap sebagai menantu idaman. Dia menganggapmu seperti barang dagangan. Itu pun yang tidak perlu dibayar. Jie Yulin. Kau ternyata seorang pengkhianat 2699. Kau ternyata seorang pengkhianat. Aku lawan kau habis-habisan. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku cuma bercanda. Kok, pakai otakmu yang bego itu. Xiao Lung. Ayo naik. Tabrak mereka sampai mati. Ah, bro, bukan. Bunuh orang bisa masuk penjara. Tahu. Siapa yang lihat? Ini semua anak buahku. Kusuruh kau tabrak dia sampai mati.
Pergi sana pergilah. Cepat antar aku ke rumah sakit. Mataku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Ini balasan untuk orang jahat. Pasti ada hukumannya Tuhan. Tapi, burung-burung di sekitar sini, kenapa begitu galak ya? Biasanya mereka tidak segalak ini. Mungkin karena orang-orang ini terlalu banyak berbuat jahat, dihukum oleh langit. Sudah cukup, lupakan mereka. Besok pagi, aku akan mengajak kalian menangkap ikan di sungai. Bagaimana? Ikan sebesar ini. Ada juga kepiting. Ini masih disebut besar. Aku tunjukkan satu lagi. Yang ini. Besar tidak? Ikan ini lebih besar. Ini setidaknya 10-15 kilogram beratnya. Ayo, cepat lihat. Ayah memancing. Ikan sebesar ini. Namanya apa? Ini? Ikan bawal. Ikan bawal. Penampilannya begitu biasa. Seharusnya tidak enak ya. Dibuat orang lain. Tapi kalau aku yang buat, sangat enak. Mau coba tidak? Kalau begitu nanti malam, aku akan masak untuk kalian. Ayo kita lihat ke sana. Siapa tahu ada hasil lainnya. Ayo pergi. Ini sungguh indah. Aku sangat ingin seumur hidup tinggal di sini. Ibumu tidak menginginkanmu. Kalau begitu biar aku yang jadi ibumu. Sueki, jika bisa tinggal untuk menjadi ibu Yaya, tentu saja bagus. Sayangnya, itu tidak realistis. Kita harus tetap mengandalkan diri sendiri. Menjadi kaya. Di sungai ada sebuah kerang raksasa, tergeletak di dasar danau. Di dalam lumpur yang cekung, super besar. Sepertinya ada isinya. Akan menghiasmu. Menjadi cantik molek. Bagaimana? Lagi ngapain? Yaya masih di sini. Pulang nanti malam. Bicaralah nanti setelah kembali. Kamu mikir apa? Di sungai. Ada barang bagus. Aku akan ambilkan untuk kalian. Kenapa baru pulang sekarang? Aku sangat khawatir tentangmu. Kemampuanku. Kamu masih belum tahu? Lihat, ini apa? Kamu masih belum tahu? Lihat, ini apa? Kenal? Enggak? Jangan-jangan ini siluman kerang? Di dalam sini, ada barang besar. Barang apa? Lihat, ini masih ada lagi. Hari ini kamu dengan Yulin. Kok pulangnya cepat sekali? Menikah dan punya anak. Dia setuju, enggak? Aku serius bilang ini. Bisnis keluarga Cengki semakin berkembang. Uang yang dihasilkan pasti lebih banyak. Yang ingin menikahi Yulin pasti juga semakin banyak. Ibu, Cheng Yulin itu brengsek. Dia bilang tidak akan menikahiku. Dia mau aku jadi selingkuhannya. Bahkan mau menyerahkanku pada usia ulung. Bangsat ini. Bagaimana bisa dia seperti ini? Jangan sebut dia lagi. Si brengsek itu juga sudah dapat balasannya. Kedua matanya dipatuk buta oleh burung. Ada apa sebenarnya? Aku barusan ada di Danau Tai. Melihat Fang Ye dan Yaya. Terus, si bajingan keluarga Fang itu. Ternyata dia cari perempuan yang lebih cantik dariku. Ngomong apa sih? Si keluarga Fang itu sudah jadi banci. Perempuan mana yang bodoh, berani menikah dengannya tanpa hati-hati? Aku mana tahu. Bu, apa kamu tidak merasa ada yang tidak beres? Aku lihat dari jauh hari ini, saat melihat Fang Ye. Tidak seperti orang lumpuh. Apa maksudnya? Sangat mungkin. Aku curiga dia pura-pura sakit. Lagi pula, kemungkinan bagian bawahnya juga tidak rusak. Apa? Shauki, sekarang aku miskin. Tidak punya apa-apa yang bisa kuberi untukmu. Ini, aku anggap saja sebagai hadiah untukmu. Hadiah apa? Hadiah malam pengantin. Kalau kamu bilang iya, ya sudah. Mutiara sebesar ini, Ke Jiang Cheng, harusnya bisa dijual dengan harga bagus. Apa kamu mau mempercayakannya padaku? Biar aku yang bawa ini. Untuk dilelang di Jiang Cheng. Ah, masa sih? Milikku kan juga milikmu. Fang Ye. Bisa peluk aku tidak? Aduh, sudah larut. Pulanglah cepat. Peluk dulu dong. Ya ya, bolehkah ayah peluk ibu? Sudah dipeluk juga. Cepatlah kamu pulang. Bawa ikannya, ayo pulang bersama. Mana mungkin? Dia sudah gila.
reputasi Kasim itu. Tapi kedengarannya tidak enak. Kamu bilang, apa dia tahu? Aku sudah jadian dengan Qing Yulin. Lalu, sengaja menyebarkan kabar bohong. Jadi bisa cerai dengan lancar. Sebenarnya dia sudah dari dulu main mata dengan perempuan itu. Bagus. Fang Ye ini berani-beraninya melawan kami. Main licik. Tidak bisa. Aku harus pergi bawa dia kembali. Terus bekerja untuk keluarga kami. Kerja seperti kuda. Aku segera kembali. Ya ampun. Kamu jangan buru-buru. Kalau bagian bawahnya benar-benar rusak, aku tidak mau. Lalu menurutmu gimana? Harus cari orang untuk mencobanya. Putra kepala desa Zhang Dabao. Bukan anak buah Qiulin. Di depan para anak buahnya. Posisiku cukup tinggi loh. Aku yang urus, pasti dia. Dia pasti mau bantu. Ide bagus. Pulang nanti kubuatkan kalian ikan mas kuah bening. Oke. Wah, siapa ini? Fang Ye. Fernando, kamu tidak ada di desa keluarga Wong. Menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Buat apa datang ke desa nelayan kami? Ku dengar, barang bawaanmu hilang. Buka celananya, biar kami lihat. Jangan marah. Kiko, barangnya hilang. Takut dikatain orangnya. Lepas sekarang. Biar kami lihat. Kalau barangnya masih ada, aku tidak akan menertawakanmu. Teman-teman, kalian setuju kan? Hahaha. Benar juga. Fang Ye kan di desa. Anak yang dipuji semua orang. Bahkan masuk tentara. Sekarang jadi pecundang. Dibandingkan dengan preman seperti kami. Malah lebih buruk. WKWKWK. Kalian sebenarnya ini kerja apa sih? Tanganmu pakai ban lengan tim inspeksi. Masih saja di sini nakal-nakal. WKWKWK. Tidak kusangka. Barang-barangmu sudah rusak semua. Masih bisa dapat hiburan mata. Cantik. Gimana kalau kamu, aku hitung sampai 3. Cepat pergi dari sini. Kau pikir kau siapa? Lihat kami berempat. Ban lengan di tangan. Tim inspeksi. Aku curiga kau malam ini menangkap ikan ilegal. Ikan yang dilindungi. Harus diperiksa. Banyak sekali ikannya. Pasti hasil tangkapan ilegal. Sita semuanya. Aku lihat siapa berani menyitanya. Kau berani melawan? Berani juga mukul orang? Ayo teman, serang. Kakimu nggak ada tumor. Fang Ye, kau bohong. Siapa yang menyuruhmu datang? Siapa yang menyuruhmu datang? Cari masalah denganku. Zhang Dabao. Aku dan kamu tidak punya permusuhan di masa lalu. Juga tidak ada perseteruan baru-baru ini. Pasti ada yang menyuruhmu. Mau bicara atau tidak? Kalau tidak, aku cekik kamu. Aku ini kepala desa. Coba sentuh aku. Kepala desa receh. Kau pikir kau ini siapa? Mau bicara atau tidak? Tidak mau? Ya? Baiklah. Kalau begitu ikut saja aku masuk istana. Jadilah seorang Kasim. Fang Ye, mari kita bicara baik-baik. Mau bicara atau tidak? Iya, itu istrimu. Ah, bukan. Itu mantan istrimu, Wang Yun. Dia yang menyuruhku datang. Apa? Itu wanita jahat. Untuk apa dia menyuruhmu mencari Fang Ye? Dia menyuruhku untuk menyelidiki. Apakah Fang Ye benar-benar memiliki tumor di kaki? Bagian bawahnya apakah benar-benar menjadi Kasim? Apa yang dia inginkan? Aku tidak tahu. Apa yang dia suruh kamu lakukan? Itu yang kamu lakukan. Berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu? Aku tidak menerima keuntungan apapun. Bukankah dia bersama Qiulin? Sudah selesai? Jie Yulin. Dia kakak sulungku. Ada apa ini, Kak Fang? Setelah kamu pulang nanti, sampaikan pada Wang Yun. Bilang saja kakiku sudah sembuh separuh. Tapi di bawah ini. Rumah sakit pusat daerah militer juga bilang begitu. Kamu bagaimana? Oh tidak. Aku bukan bermaksud begitu. Ada satu hal lagi. Si Ki itu. Kapan mulai jadian? Bajingan. Sudah lebih dari setengah tahun.
Sudah kuduga. Sebelum aku dapat musibah, mereka berdua sudah main serong. Kak Fang, kita harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang. Bawa ember ini pulang untukku. Baik. Ayo kita pergi. Fang Ye dan Yaya, sudah seharian keluar. Dia belum kembali. Jangan-jangan, dia pergi dengan Nona Si, ya? Ya sudah. Aku memang tidak cocok untuknya. Nona Si. Cantik lagi. Punya status lagi. Hanya dia satu-satunya. Yang paling cocok untuk Fang Ye. Fang Ye. Kau sudah kembali. Kau belum pergi? Aku bisa pergi kemana? Oh, bukan. Aku kira kau mengantar temanmu. Masuklah. Sang Dabao. Kalian datang buat apa? Bukan. Kami datang bantu. Antarkan barang. Kang Fang. Barangnya sudah sampai. Bisa pergi sekarang? Pergi sana. Baik. Terima kasih. Nona Si itu. Bagaimana dengan kedua temanmu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Mereka berdua ada urusan. Jadi mereka pergi duluan. Aku sudah susah payah datang ke sini. Pemandangan di sini cukup bagus. Aku ingin bermain beberapa hari lagi. Sudah seharusnya. Kalian tadi menangkap ikan, kan? Belum makan? Ya, kebetulan aku baru saja memasak. Aku akan ambilkan untuk kalian. Tuan Qin, cukup ramah ya. Dia baik kok, cantik juga. Dia lebih tua atau aku? Kamu lebih tua. Maksudku tanggal lahir. Aku juga itu maksudku. Iya juga ya. Aku nggak percaya. Pembohong. Biar aku saja. Di dalam panas sekali. Lebih baik ke halaman, lebih sejuk. Aku, tidak usah. Aku tidak kepanasan. Kalau tidak panas, ini keringat, loh. Atau air mata yang tadi menetes? Kau nanti, kalau benar-benar, pergi tanpa sepatah kata. Sama sekali tidak akan meneteskan air mata untukmu. Itu bohong. Tapi nanti pantatmu akan ditampar. Coba pukul. Tenang saja. Aku tidak akan pergi. Jika harus pergi, aku pasti akan membawamu. Kamu yang bilang, bohong pantatnya ditampar. Aku akan memberi makan Yaya. Silakan pergi. Xiangling, juga lumayan baik. Cuma belum tahu, siapa yang akan disukai Yaya. Semua masakan sudah siap. Mari makan. Anggur Shaoxing and Werhong. Siapa yang mau minum? Kau ternyata bisa minum alkohol. Pasti dong. Aku kan pemilik penginapan Yulai. Mana mungkin tidak bisa minum alkohol. Paling bantar. Mabuk. Kalau begitu, berikan aku juga sedikit. Anak kecil tidak boleh minum alkohol. Kalau anak kecil minum alkohol, bisa jadi bodoh. Oh ya, Sueki. Barusan kamu bilang, Kyulin buta. Bagaimana bisa? Wang Yun mau. Dengan Fernando. Dia sedang bermimpi. Rujuk lagi? Mustahil untuk rujuk lagi. Aku kan tidak hina. Buat apa aku mencari masalah untuk diri sendiri? Barangmu itu rusak atau tidak? Sudah rusak. Waktu itu kamu kan sudah lihat. Ham, benar-benar rusak parah ya? Ayo, minum anggur dulu. Hari ini, aku sangat senang. Makan kepiting. Harus habiskan semuanya. Dua perempuan. Kalau sampai bertemu, bukan seperti petir yang meledak. Aduh, cuma minum sedikit arak kuning. Kok bisa satu persatu? Langsung menunjukkan warna asli. Ekor rubahnya keluar sudah. Ini nggak bisa diangkat satu-satu. Makanannya juga hampir habis. Besok pagi, masih harus bangun pagi jual ikan. Semuanya. Istirahat lebih awal, ya. Tunggu dulu. Dia belum makan sampai kenyang. Aku sudah janji siang tadi pada Yaya. Cerita si Itik buruk rupa.
Kang Bao. Sekarang semua orang membicarakan ini. Qi Yulin kena hukum langit. Kedua matanya dipatuk sampai buta. Apa kita harus mencari jalan lain? Qi Yulin sudah berpihak pada langit. Aku tidak mau jadi korban burung juga. Mata dicongkel sampai buta. Kalau tidak, kita ikut Huang Masi saja. Kudengar gerombolan Huang Masi itu menarik biaya perlindungan di kota. Setiap hari makan enak minum enak. Gendut sampai keluar minyak. Lupakan saja. Gerombolan Huang Masi itu. Caranya bekerja terlalu kasar. Lambat laun pasti celaka. Duit yang penting atau nyawa yang penting. Tapi masa harus bercocok tanam atau menangkap ikan? Itu kan tidak ada masa depannya. Kalian rasa bagaimana dengan Fang Ye? Fang Ye, ngapain kamu sebut dia? Dia itu mantan menantu yang diusir keluarga Wang. Kantongnya lebih kering dari muka. Bisa apa dia? Kamu ini bodoh ya? Baru saja dipukul sudah lupa. Dia mencekik leher gue. Bisa mengangkatnya. Si bocah ini benar-benar berbeda dari dulu. Aku lihat sorot matanya. Berani membunuh. Kau ingin mengakuinya sebagai bos. Omong kosong. Bunuh dengan pisau orang, mengerti tidak? Aku ingin mengambil kembali game centerku. Dabao. Mbak, gimana? Memang sudah rusak. Barang itu sudah hilang. Lalu kakinya kenapa? Akhirnya tumor atau tidak? Dia takut. Kalau bertumor tidak cantik. Di depan orang lain. Sengaja pura-pura tidak tumor. Coba lari beberapa langkah. Langsung jatuh 2 kali. Ternyata benar-benar sampah. Kalau begitu, kau sudah tidak ada gunanya. Wah, Mbak. Fang Ye pernah jadi tentara. Tangannya cukup jago. Kami sekelompok saudara. Semua dipukulinya. Bahkan tercebur ke sungai. Mbak. Kasih kami uang untuk biaya berobat dong. Kamu minta uang untuk biaya berobat dariku? Apa kamu tidak salah? Awas, Yulin bakal ngancam kamu. Aduh, Kak Ciang. Matanya buta semua. Mana ada waktu urus kita? Lagian, kami kan bisa bantu kamu. Udah ngerjain banyak hal.